Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pak Dadang Channel yang sangat-sangat saya hormati dan saya cintai. Baiklah, pada sore hari ini kita bincang-bincang tentang Pamekasan yang sedang memperingati hari jadinya. Pada tanggal 3 November, Pamekasan memperingati hari jadi untuk tahun ini, memperingati ulang tahun hari jadi yang ke-492. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan selamat kepada pimpinan daerah, kepada Pak Bupati, Pak Wabu, pada Pak Sekda dan pejabat-pejabat Kopemda, serta para camat sampai dengan para lurah dan kepala desa dan segenap pejabat dari instansi-instansi lainnya. Kemudian juga kami sampaikan saya mengucapkan selamat kepada para pimpinan dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD Pamekasan selaku unsur pemerintah daerah dan wakil rakyat yang kita cintai. Kemudian juga saya berikan salam kepada para alim, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengusaha, pendidik, wartawan, LSM, dan juga kepada segenap pelaku pembangunan yang ada di Pamekasan ini. Saya ingin mengajak menelusuri sejarah. Mengapa tanggal 3 November? Ini sebenarnya merupakan hasil penelitian penelusuran yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Aminuddin Kasdi yang mengadakan penelitian untuk mencari titik momentum apa yang bisa dijadikan sebagai titik hari jadinya Pamekasan ini. Tentunya ada beberapa syarat yang dikendaki, yaitu kejadian itu membagikan semangat, ada kejadian besar dan sebagainya. Dan pada tinggal 3 November ini itu diketahui bahwa ada penobatan Pangeran Ronggo Sukowati selaku Raja Pamekasan, dan beliau adalah Raja Islam pertama di Pamekasan. Itulah mengapa 3 November disepakati sebagai hari jadi Pamekasan, karena memang Pangeran Ronggo Sukowati ini dikenal sebagai raja yang bijak, yang adil, sangat memperhatikan rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Menurut Pak Sulaiman Sadik, peninggalan besar beliau adalah Masjid Asyuhada sekarang ini. Jadi Raja Ronggo Sukowati ini betul-betul raja yang disembah. Kata pepatah, raja alim, raja disembah, raja lalim, raja yang disanggah. Sesungguhnya ini jarang diungkap. Ada peristiwa yang lebih besar dengan Pangeran Ronggo itu, yaitu wafatnya. Di Pangeran Ronggo Sukowati ini sesudah menginjak masa sepuh, beliau mengundurkan diri sebagai raja dan digantikan oleh putranya. Tapi beliau tetap mendampingi itu. Ada kejadian besar itu pada tahun 1423, Mataram mau menaklukkan Madura, menyerang Madura. Tapi dihadang oleh pasukan Semadura di sebelah barat di daerah Bangkalan ini, dan Mataram dikalahkan. Akan tetapi pada satu tahun kemudian Mataram kembali datang dengan pasukan yang jauh lebih besar, dan Madura tidak sempat berkonsolidasi itu. Satu persatu raja-raja dari Bangka sebagainya ditaklukkan sampai kemudian terus ke timur itu tinggal Pamekasan dan Sumeneb. Peristiwa ini yang ingin saya ungkap, yaitu bahwa Raja Pamekasan dengan saudaranya dan didampingi oleh Pangeran Ronggo Sukowati dan segenap punggawa keraton berpakaian putih mengadakan perlawanan terakhir, dan semuanya kemudian dibunuh seluruhnya. Karena itu dinamakan Perang Puputan. Istilah Perang Puputan ini sungguhnya berasal dari Bali, karena di Bali terjadi peristiwa seperti ini. Kemudian di Banyuwangi ada, dan di beberapa tempat juga terjadi perang yang dihabisi seluruhnya. Jadi heroisme Pangeran Ronggo ini sungguhnya layak untuk kita angkat, untuk menggelorakan semangat pembangunan masyarakat Pamekasan. Dalam masa-masa sekarang ini,
barangkali kita jujur melihat ada banyak kemajuan, banyak perubahan di Pamekasan ini. Di bidang pelayanan publik misalnya, Pak Bupati membangun mall pelayanan publik. Kemudian di bidang ekonomi terjadi geliat yang luar biasa, terutama oleh kaum muda, yang itu insya Allah akan banyak bawa kemajuan kepada masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Ini sesuatu yang menggembirakan. Demikian juga di bidang politik, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan ini, literasi di Madura, di Jawa Timur, termasuk kabupaten yang terpandang pembangunannya nampak. Berikutnya saya ingin menyinggung sedikit siapa golongan yang berhari jadi ini. Banyak orang mengatakan yang berhari jadi kota Pamekasan, karena sudah kadung familiar dengan istilah ini. Sungguhnya itu tidak benar. Karena bicara tentang kota Pamekasan ini sebenarnya area pembangunan, kecamatan kota dengan sedikit desa dari Bedemahu dan Kelanakan itu. Itu areal pembangunan. Jadi term pembangunan, area pembangunan gitu. Jadi kalau dikatakan selamat hari jadi kota Pamekasan, tidak benar. Ada lagi yang mengatakan selamat hari jadi Kabupaten Pamekasan. Ini juga tidak benar dari segi tentuan pemerintahan. Karena Kabupaten Pamekasan itu ditetapkan di seluruh Indonesia berdasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 50. Jadi lahirnya Kabupaten Pamekasan, saya ulangi, Kabupaten Pamekasan, yaitu berdasar Undang-Undang 12 90, sehingga umurnya baru 75 tahun. Kalau demikian, ulang tahunnya siapa? Hari jadinya siapa? Ya menurut saya tepat di Pamekasan aja. Pamekasan sebagai satu kesatuan antara genealogis, politis, kemudian kesatuan antara budaya dan sebagainya. Jadi kita ucapkan selamat ulang hari jadi ini untuk Pamekasan dan masyarakatnya, termasuk pemimpin sebagainya. Para pemirsa, sedikit saya ingin mengungkap tentang daerah ini. Daerah di Indonesia ini berdiri berdasarkan asas otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah yang pertama itu sejak zaman Belanda, yaitu pada desentralisasi tahun 1903. Pemerintah Hindia Belanda mencantumkan tambahan sebuah poin di undang-undang yang di Stadsblad yang ada, di wet yang ada. Kemudian pada tahun 1922 diadakan peninjauan ulang karena untuk otonominya lebih luas. Itu di zaman Belanda. Kemudian di zaman Indonesia Merdeka, otonomi daerah kita diatur dengan undang-undang yang pertama kali dibuat oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintah daerah ini. Nah, pada waktu itulah lahir daerah-daerah, tapi masih sangat sederhana dengan titik berat di Karesidenan pada waktu itu. Saya ingin menekankan tentang otonomi daerah ini. Karena sementara ini otonomi daerah ini banyak mempunyai ragam pemahaman yang berbeda. Menurut Profesor Rias Rasid, inti dari otonomi daerah ini sesungguhnya adalah kemandirian pemerintahnya, masyarakatnya, dan jadi penguatan masyarakat lokal itu intinya. Karena itulah maka mestinya itu pemerintah sangat senang otonomi daerah. Kalau daerah-daerahnya bangun mandiri dan sebagainya, pemerintah pusat kerjanya jadi sedikit. Jadi seharusnya konsep otonomi daerah ini. Saya kembali kepada kemandirian, dan ini sudah tercantum di dalam lambang daerah. Mekas, Cetna Paksa, Ceneng Tibi. Jadi harapannya bahwa Pamekasan ini Cetna dan Paksa agar menjadi masyarakat yang Cumeneng Tibi ini.
harapannya terakhir pada kesempatan ini saya menunjukkan harapan agar ke depan pemasakan makin maju dan segala aspek bisa makin meningkat, terjadi peningkatan dalam segala bidang, masyarakatnya semakin berdaya, semakin berbudaya, dan semakin sejahtera di bawah lindungan dan ridho Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel Balake ya dengan like, comment, subscribe.